Kok Ibu Dinda dan Mbak Sandy tidak bisa diganggu? Saya harus bertemu dengan mereka sekarang. Tetap. Naluri hati nanti malam menceritakan Dinda yang nampaknya melaksanakan pernikahan dengan Sandi. Rupanya di situ terlihat Zain yang berusaha menghentikan pernikahan itu karena Zain merasa saat ini Dinda dalam bahaya. Karena Zain belum tahu cerita yang sebenarnya, bahwasanya Dinda yang sebenarnya itu adalah kekasih dari Sandi itu sendiri. Di sini Zain berprasangka bahwasanya Sandi itu sekongkol dengan Bu Rina dan Gilang, yang mana mempunyai konspirasi akal busuk terhadap Dinda. Akan tetapi di situ terlihat Zain dihalangi oleh penjaga di depan rumah Dinda, dan usaha Zain untuk berusaha masuk berhasil mengalahkan si pengaman tersebut. Dan di sini nampaknya Zain berhasil menghentikan akad pernikahan tersebut. Namun untuk tayangan sebelumnya jangan lupa saksikan nanti malam. Seperti biasa di sini RM saja menceritakan episode sebelumnya, yang mana episode sebelumnya menceritakan Ibu Rina yang terlihat bernegosiasi dengan pengacara Dinda Finance, yaitu Bapak Arga. Di situ terlihat Ibu Rina dan Gilang membujuk Bapak Arga untuk mengambil alih harta Dinda Finance terhadap dirinya. Namun nampaknya Bapak Arga yang sangat mempertahankan harga dirinya dengan kejujuran menolak apa yang diminta oleh Ibu Rina dan Gilang. Dan di situ terlihat Bapak Arga mengancam terhadap Ibu Rina dan Gilang bahwasannya kalau Dinda mengetahui hal ini, maka dia tidak akan segan-segan untuk mencoret nama kalian dari perusahaan Dinda Finance. Namun di situ tanpa mereka ketahui, nyatanya Dinda sudah ada dan mengetahui akal busuk dari Bu Rina dengan Gilang. Kemudian Ibu Rina dan Gilang yang pulang dari kafe tersebut, tanpa mereka sadari Dinda mengikuti dari arah belakang. Di sini tujuan Dinda untuk mengetahui yang terjadi sebenarnya yang telah berlalu terhadap dirinya. Nah, ketika sampai di rumahnya, Dinda terlihat di situ mengendap-endap dan melihatnya dari jarak jauh. Ternyata di situ Dinda dibuat kaget ketika Ibu Rina dan Gilang sudah masuk ke rumahnya. Di situ ada Sandi dan Cindy yang bergandengan tangan. Itu membuat sakit hati Dinda. Kemudian Dinda berusaha pula untuk masuk rumah tersebut. Dan di sini nampaknya terlihat Dinda berhasil menyelinap masuk. Namun ketika sampai di dalam, Dinda tidak dapat mendengarkan informasi apa-apa yang dibicarakan oleh mereka semua, yaitu Gilang, Bu Rina, dan Sandi. Kemudian Dinda pulang. Ketika Dinda berada di rumahnya seorang diri, nampaknya Dinda terlihat begitu sangat sedih karena melihat sang kekasihnya dulu, yaitu Sandi, harus berdampingan dengan Cindy, yang mana Cindy merupakan teman akarnya. Kemudian di situ terlihat Dinda menelpon Bapak Arga untuk bertemu dan membahas terkait Dinda Finance. Ketika Dinda bertemu dengan Bapak Arga, si pengacaranya, di situ terlihat ya guys, Dinda yang kesal terhadap Ibu Rina dan Gilang meminta si pengacaranya untuk memecat Rina dengan Gilang sesegera mungkin dari perusahaan Dinda Finance. Adapun Zain yang terlihat masih mencari keberadaan Naila, namun sebenarnya itu adalah Dinda. Di
Di situ terlihat Zen berusaha minta informasi terhadap taksi yang dikendarai oleh Naila sebelumnya, karena di sini Zen sempat menghafal plat nomor dari taksi yang dikendarai oleh Naila. Nah, sesampainya di perusahaan taksi yang dikendarai oleh Naila, Zen meminta informasi terkait penumpang yang menggunakan plat nomor tersebut. Nah, ternyata di sini Zen dibuat kaget ya guys, karena identitas si pengguna mobil yang berplat nomorkan tersebut bukanlah Naila, akan tetapi atas nama Dinda. Kemudian di situ nampaknya Zen terlihat berlanjut meminta informasi kemana Dinda pergi, dan di situ tertulis di keterangannya bahwasanya Dinda menuju ke hotel. Kemudian Zen beranjak untuk mencari Naila ke hotel yang mana dituju oleh alamat si taksi tersebut. Sesampainya di hotel, Zen dibuat terkejut lagi karena di sana nama atau identitas yang terdaftar bukanlah Naila, akan tetapi Dinda. Namun di sini Zen ditolak oleh pihak hotel untuk tidak boleh menemui Dinda karena sang resepsionis yang sebelumnya menelpon Dinda, namun Dinda menolak untuk bertemu dengan siapapun karena di sini Dinda sudah merasa tidak aman. Akan tetapi di situ nampaknya Zen terlihat memaksa masuk, namun tidak diperbolehkan oleh pihak keamanan di hotel tersebut, dan Zen diusir paksa dari hotel tersebut. Kemudian kejadian tersebut nampaknya Zen ceritakan terhadap ibunya dan juga ibunda dari Dinda, yaitu Larasati. Nah, di situ terlihat mereka sedang kebingungan karena Naila menggunakan nama Dinda. Kemudian Ibu Laras yang khawatir terhadap Dinda anaknya pergi juga ke hotel tersebut bersama Zen dan ibunya Zen untuk menemukan keberadaan Dinda yang sebenarnya. Namun di sini usahanya sia-sia karena ketika mereka sampai lagi di hotel tersebut, Dinda sudah check out dari hotel tersebut karena dirinya merasa tidak aman. Namun di situ ibu si Zen terlihat sempat bertanya nama panjang dari Dinda, yaitu Dinda Khairun Nisa. Nah, ketika dipikir-pikir, ternyata di sini mereka baru sadar, utamanya Zen yang sebelumnya sempat menandatangani surat kerjasama dengan Dinda Finance. Ternyata di dalam surat tersebut memang nama pemilik perusahaan Dinda Finance adalah Dinda Khairun Nisa, dan di situ terlihat mereka baru menyadari bahwasannya mereka sudah tertipu oleh Bu Rina dan Gilang yang berpura-pura baik. Nah, itulah yang bisa RM saja sajikan. Namun sebelumnya jangan lupa bantu channel ini dengan di subscribe. Terima kasih. Semoga pemirsa sehat selalu.